Hidup yang terlambat disadari. Di sebuah kampung kecil yang sunyi, hiduplah seorang pria bernama Sarman. Rumahnya reyot, berdinding papan lapuk, beratapkan seng berkarat yang bocor di banyak tempat. Namun bukan rumah itu yang paling menyedihkan, melainkan hidup Sarman sendiri. Sarman masih sehat, tubuhnya kuat, tangannya lengkap. Tapi setiap pagi, ia memilih tidur kembali saat orang lain berangkat mencari rizki. Ibunya, Mak Siti, sudah tua dan sakit-sakitan. Setiap pagi, ia bangun lebih dulu, menanak nasi sisa semalam, berharap anaknya mau bangkit. "Man, bangun nak, ayam sudah turun kandang," ucap Mak Siti dengan suara lemah. Sarman hanya membaikan badan. "Nanti Bu, capek." Mak Siti diam. Ia tak pernah marah. Ia hanya duduk di sudut dapur memandang punggung anaknya dengan mata berkaca-kaca. Hari demi hari berlalu. Sarman nongkrong, mengeluh, menyalahkan keadaan. Katanya kerja itu berat, gajinya kecil, hidup tidak adil. Padahal, ia bahkan tidak mau mencoba. Ketika tetangga menawarkan kerja, Sarman menolak. Ketika ibunya meminta tolong membeli obat, ia mengeluh. Ketika hujan masuk ke rumah, ia hanya menggeser ember. Sementara Mak Siti menahan sakitnya sendiri. Suatu malam, Mak Siti batuk darah. Tubuhnya menggigil, napasnya tersengal-sengal. Ia memanggil Sarman dengan suara yang hampir tak terdengar. "Man, ibu capek." Sarman terbangun, tapi hanya memegangi ponselnya. "Besok aja ke puskesmas, Bu. Sekarang sudah malam." Mak Siti mengangguk pelan. Ia menahan sakitnya sendiri. Lagi. Beberapa hari kemudian, Mak Siti jatuh di dapur. Tubuhnya kurus tergeletak di lantai tanah. Nasi di panci belum matang. Sarman panik. Ia berteriak minta tolong. Tapi semua sudah terlambat. Mak Siti meninggal dengan mata terbuka. Di tangannya masih tergenggam kain lap dapur. Pemakaman berlangsung sederhana. Tak banyak bunga, tak banyak pelayat. Hanya doa-doa lirih dan bisik penyesalan. Malam itu, Sarman pulang ke rumah yang kini kosong. Tidak ada suara teguran, tidak ada suara batuk, tidak ada yang menunggu. Ia membuka lemari ibunya. Di dalamnya hanya ada baju lusuh dan sebuah kantong kain kecil. Di dalam kantong itu ada uang receh dan selembar kertas. Tulisan tangan ibunya gemetar. "Man, ibu simpan ini buat kamu kalau suatu hari kamu mau berubah. Ibu gak butuh apa-apa. Ibu cuma pengen kamu hidup layak. Maafin ibu kalau gak bisa nemenin kamu lebih lama." Sarman jatuh berlutut. Tangannya gemetar. Air matanya tumpah tanpa suara. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar sendirian. Hari-hari berikutnya lebih kejam. Ia lapar. Ia dingin. Ia tidak punya siapa-siapa. Baru saat itulah Sarman mencari kerja. Tapi dunia tidak ramah pada orang yang terlambat berubah. Ia ditolak, diremehkan, dibilang pemalas. Ia akhirnya mendapat kerja angkut barang. Tangannya lecet, bahunya sakit. Ia muntah kelelahan. Di sela tangisnya, ia berbisik pelan, "Bu, andai aku gak malas dulu." Namun, waktu tidak bisa diputar ulang. Kini Sarman bekerja keras. Bukan untuk kaya, bukan untuk pamer, tapi untuk menebus penyesalan yang tidak bisa lagi ia sampaikan pada ibunya.
Pesan moral, kemalasan tidak langsung membunuh. Ia membunuh perlahan. Harga diri, kesempatan, dan orang yang kita cintai. Jangan tunggu kehilangan untuk berubah. Jangan tunggu penyesalan untuk bergerak. Selagi orang tua masih ada, selagi tubuh masih kuat, bekerjalah, berusahalah, karena penyesalan selalu datang saat semuanya sudah terlambat.